Melepaskan ego, jalan sunyi menuju kebahagiaan sejati. Pernahkah kamu merasa hidup terasa berat, padahal semua yang kamu butuhkan sebenarnya sudah ada? Atau kamu sering merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik, tapi karena terlalu sibuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Itulah tanda-tanda bahwa ego sedang menguasai hidupmu. Ego adalah suara kecil dalam diri yang terus membandingkan, menuntut, dan merasa tidak pernah cukup. Ia yang membuatmu sibuk mencari pengakuan, mengejar validasi, dan takut dianggap kalah. Tapi, di balik semua kebisingan itu, ada jalan sunyi yang sering terlupakan, jalan melepas ego. Di sanalah kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bergantung pada penilaian orang lain, melainkan lahir dari kedalaman jiwa. 1. Apa itu ego dan bagaimana ia bekerja dalam diri? Ego bukanlah musuh, ia bagian dari diri manusia. Namun, masalah muncul ketika ego menjadi penguasa, bukan sekedar tamu. Ego bekerja dengan cara membuatmu merasa terpisah dari yang lain. Ia ingin kamu merasa spesial, lebih unggul, lebih diakui. Ia berbisik, kalau orang lain sukses, berarti kamu gagal. Atau, kalau kamu tidak terlihat hebat, maka kamu tidak berarti. Padahal, kenyataannya hidup tidak sesempit itu. Setiap orang punya jalannya sendiri, dan nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh perbandingan semacam itu. Menyadari cara kerja ego adalah langkah pertama untuk bisa melepaskannya. 2. Mengapa ego membuat hidup jadi berat? Coba kamu perhatikan, seberapa sering rasa sakit hati muncul hanya karena kata-kata orang lain. Seberapa sering kamu tidak bisa tidur karena terlalu memikirkan penilaian orang lain terhadapmu. Itu semua muncul karena ego. Ego membuatmu reaktif, mudah tersinggung, dan mudah merasa terancam. Ego juga suka menciptakan topeng agar kamu terlihat sempurna di luar meski di dalam hati sebenarnya rapuh. Hidup jadi berat bukan karena masalah yang datang, tapi karena ego yang memperbesar masalah itu. Seperti kaca pembesar, ego membuat segalanya tampak lebih menakutkan dan lebih menyakitkan daripada yang sebenarnya. 3. Jalan sunyi. Mengapa melepaskan ego bukan hal yang mudah? Melepaskan ego bukan berarti kamu jadi lemah atau tidak punya pendirian. Justru sebaliknya, butuh keberanian besar untuk bisa melepaskannya. Jalan ini disebut sunyi karena jarang dilalui. Kebanyakan orang memilih mengikuti ego karena lebih mudah terlihat kuat dengan cara membalas, marah, atau pamer. Tapi untuk diam, menerima, dan tetap tenang, itu jauh lebih sulit. Di titik inilah kamu akan sadar, melepaskan ego berarti berdamai dengan dirimu sendiri. Bukan soal mengalah pada orang lain, tapi mengalah pada bisikan dalam diri yang terus ingin terlihat lebih. 4. Kebahagiaan yang tumbuh dari keheningan. Begitu kamu mulai belajar melepaskan ego, pelan-pelan kamu akan merasakan ruang kosong dalam hati. Ruang itu bukan hampa, melainkan lapang. Kamu tidak lagi mudah iri ketika melihat orang lain lebih berhasil. Kamu tidak lagi terbakar amarah hanya karena tersinggung, dan kamu tidak lagi merasa perlu selalu benar. Dari keheningan inilah kebahagiaan sejati tumbuh. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan muncul dari kesadaran bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. 5. Melepaskan ego bukan berarti kehilangan diri. Banyak orang salah paham mengira bahwa jika kamu melepaskan ego, maka kamu akan kehilangan jati diri, tidak punya ambisi, atau bahkan jadi orang yang pasif.
Padahal kenyataannya tidak begitu. Melepaskan ego bukan berarti kamu tidak lagi punya cita-cita atau tekad. Justru ketika ego dilepaskan, motivasi yang tersisa lahir dari tempat yang lebih murni, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena memang itu panggilan hatimu. Contohnya, seseorang yang bekerja keras untuk menjadi dokter. Kalau ego yang menguasai, ia mungkin hanya ingin dihormati atau dipuji. Tapi ketika ego dilepaskan, ia bekerja keras karena benar-benar ingin menolong sesama. Keduanya sama-sama ambisi, tapi kualitas batinnya berbeda. 6. Praktik sederhana untuk mulai melepaskan ego. Melepaskan ego memang tidak bisa sekali jadi, dibutuhkan latihan setiap hari, mulai dari hal-hal kecil. Beberapa praktik sederhana yang bisa kamu coba antara lain: belajar mendengarkan tanpa membalas. Saat orang lain bicara, coba benar-benar dengarkan tanpa terburu-buru membantah, lalu pelan-pelan belajar menahannya. Mengakui kesalahan dengan lapang dada. Tidak ada yang sempurna. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, justru tanda kekuatan batin. Ego sering membuatmu gengsi, padahal kejujuran membuat hati ringan. Melepas keinginan untuk selalu diakui. Mulailah melakukan kebaikan kecil tanpa harus diketahui orang lain, misalnya membantu tanpa perlu diposting di media sosial. Ini latihan halus untuk meredam ego yang suka mencari sorotan. Menyisihkan waktu untuk hening. Setiap hari, sediakan waktu 5-10 menit untuk diam, menarik nafas dalam-dalam, dan menyadari keberadaanmu. Dari hening, kamu akan melihat betapa banyak suara ego yang selama ini berisik. 7. Buah dari melepaskan ego. Ketika kamu mulai menempuh jalan ini, buahnya terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hati lebih tenang. Kamu tidak lagi mudah tersulut oleh ucapan orang. Hubungan lebih sehat. Kamu bisa mencintai tanpa harus memiliki, bisa bersahabat tanpa harus bersaing. Kebebasan batin. Kamu tidak lagi merasa harus menjadi orang lain agar diterima. Kebahagiaan yang konsisten, bukan kebahagiaan sementara karena pujian, tapi kebahagiaan mendalam karena menerima diri apa adanya. Kebahagiaan sejati bukan berarti hidupmu tanpa masalah, melainkan hatimu tetap damai meski masalah datang. Itulah buah terbesar dari melepaskan ego. 8. Jalan sunyi yang membawa pencerahan. Tidak banyak orang yang berani menempuh jalan ini, karena melepaskan ego sama artinya dengan melepaskan identitas palsu yang selama ini dibangun. Tapi justru karena itu jalan ini disebut sunyi, hening, dalam, namun penuh cahaya. Dalam kesunyian itu, kamu akan menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak pernah terpisah dari kehidupan, tidak pernah kekurangan apapun, dan tidak perlu bersaing untuk membuktikan keberadaanmu. Menyadari konsep melepaskan ego adalah kunci untuk masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi dari kebahagiaan, bukan sekedar senang, tapi damai, bukan sekedar puas, tapi merdeka. Ego adalah bagian dari manusia, tapi jangan biarkan ia menjadi tuan atas hidupmu. Saat kamu melepaskan ego, kamu tidak kehilangan diri, justru menemukan dirimu yang sejati. Jalan ini memang sunyi, tidak banyak yang memilihnya, tapi disitulah kebahagiaan sejati tersembunyi. Bukan kebahagiaan karena dipuji, bukan karena menang dalam persaingan, tapi kebahagiaan yang lahir dari dalam, rasa damai, rasa cukup, dan rasa pulang ke diri sendiri. Mungkin perjalanan ini panjang, tapi setiap langkah kecil, entah itu mendengarkan dengan tulus, mengakui kesalahan, atau berani diam di tengah keramaian, sudah membawa kamu lebih dekat pada cahaya itu. Akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, melainkan menyadari bahwa kamu sudah cukup.
Dan untuk sampai ke sana, kamu hanya perlu satu hal, berani melepaskan ego. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.